Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas kami, yaitu tentang sistem keuangan dan pasar keuangan dalam ekonomi. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa. Di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan di ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara. Bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan. Kemudian, fungsi dan karakteristik sistem keuangan. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya yang terkait dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. Masing-masing fungsi keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kembali jalur akumulasi, modal, dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Secara mendasar, fungsi sistem keuangan ada 5, yaitu 1. Memobilisasi tabungan. Keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil, tapi banyak. 2. Mengakumulasikan sumber daya. Sistem keuangan dapat berperan sebagai pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih efisien, sehingga membantu memperbaiki alokasi sumber daya. 3. Memfasilitasi perdagangan. Lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan risiko. Karakteristik kelima dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko dengan baik. Yang kelima, memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien. Sistem keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan. Sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi, sehingga berdampak positif pada perkembangan investasi dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pasar keuangan. Pasar keuangan adalah suatu mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Adapun bentuk-bentuk pasar keuangan yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mana barang dagangnya adalah berupa uang. Pasar uang disebut juga dengan money market. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang mana memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga seperti deposito berjangka, wesel atau promes yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. 2. Pasar modal. Selanjutnya adalah pasar modal atau yang dikenal juga dengan istilah capital market. Capital market atau pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Modal yang diperjualbelikan ini dalam bentuk surat-surat berharga berupa obligasi dan juga saham. 3. Pasar valuta asing sendiri adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Pasar valuta asing juga dikenal dengan nama foreign exchange market. 4. Pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan komersial, industri serta pertanian. Pasar hipotek ini memberikan pinjaman jangka panjang. Nama lain dari pasar hipotek adalah mortgage market. 5. Pasar kredit konsumen. Pasar kredit konsumen juga dikenal dengan kebutuhan konsumer kredit market. Seperti namanya, pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman
untuk pembiayaan konsumen atau suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Demikian penjelasan dari kami, saya mewakili anggota kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.